Teman-teman, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke, baik. Kita mulai ya presentasi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan hasil observasi kegiatan kepramukaan di SD Negeri Karanggedong, Temanggung. Kelompok 7 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Rosidatul Muawanah dengan NPM 0143. Yang kedua ada Wikan Trisanti dengan NPM 0138. Yang ketiga ada Ahmad Nur Taufik dengan NPM 0142. Yang keempat ada Andi Wahyu Setiawan dengan NPM 0156. Dan yang terakhir ada Hisyam Fahrudin dengan NPM 0124. Sebelum kami memasuki tentang penjelasan kepramukaan di SD Negeri Karanggedong, di sini kami akan mengulik sedikit tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Kepramukaan. Pramuka merupakan kepanjangan dari Praja Muda Karana yang berarti kaum muda yang suka berkarya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia yang ditanamkan melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Jadi di SD Negeri Karanggedong, Temanggung juga mengikuti peraturan Permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang di dalamnya berisi bahwa kegiatan kepramukaan menjadi ekstrakurikuler wajib. Sehingga pada kepramukaan di SD Negeri Karanggedong, Temanggung ini bahwasanya sudah mengikuti perkembangan kurikulum 2013 yang menyatakan bahwa kegiatan kepramukaan wajib diikuti oleh seluruh siswa yang ada di SD. Selanjutnya, berkaitan dengan sejarah kepramukaan di Indonesia akan dijelaskan oleh Mbak Wikan Trisanti. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Ya, saya akan menjelaskan sejarah kepramukaan di Indonesia. Menurut sebuah temuan dari artikel kontan.com.id, awal mula berdirinya pramuka di Indonesia ini munculnya cabang milik Belanda, yaitu Nederland Padvinder atau NPO pada tahun 1912. Bersumber Museum Sumpah Pemuda Nederland Indonesia Padvinder atau NIV pada tahun 1016. Nah, selanjutnya saya akan di SD Negeri Karanggedong, Temanggung. Kepramukaan sudah mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia. Temanggung yaitu wajib yang diikuti oleh seluruh siswa yang dimulai sejak kelas 1 SD kelas 6 SD.
Baik, selanjutnya ada profil pembina pramuka yang bisa dibacakan oleh Mas Andi Wahyu Setiawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk profil pembina pramuka SD adalah Ibu Wahyuningsih SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karanggedong, Temanggung. Penggalang pramuka di SD Bapak Marianto SPD dan Ibu Sri Pujiningsih SPD. Selanjutnya Ketua Siaga di SD yaitu Bapak Sulistiono SPD dan Ibu Sri Sulistiowati SPD. Kepramukaan di SD Negeri Karanggedong. Kegiatan pramuka di SD Negeri Karanggedong Temanggung ini sudah diadakan lebih dari 5 tahun dan cukup banyak memiliki anggota yang ikut kegiatan pramuka. Selain kegiatan di pramuka di SD ini sangat wajib diikuti oleh siswa sejak masuk di kelas 1, 2, 3. Masuk dalam kategori siaga dan kelas 4, 5, 6 masuk kategori penggalang. Untuk kegiatan kepramukaan di SD Karanggedong pada saat pandemi tidak dilaksanakan. Kegiatan kepramukaan di SD ini tidak hanya melibatkan pembina saja, namun juga seluruh guru yang ada. Dikatakan sebagai pembina setidaknya sudah lulus mahadasar, sehingga di SD ini memiliki kriteria tertentu bagi seorang pembina pramuka. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan di SD Negeri Karanggedong Temanggung ini sebelum pandemik dilaksanakan setiap hari Sabtu setelah pembelajaran dalam kelas selesai. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas dengan pemberian materi saja, namun juga kegiatan di lapangan seperti kegiatan di sawah atau di lapangan yang lain. Terima kasih Mas Andi atas penjelasannya. Sekarang mengenai penanaman pendidikan karakter melalui pramuka bisa dijelaskan oleh Mas Ahmad Nur Taufik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai penanaman pendidikan karakter melalui pramuka. Kepramukaan di SD Negeri Karanggedong Temanggung ini juga menanamkan pendidikan karakter sejak siswa di usia siaga, tepatnya di kelas 1 SD, berupa kedisiplinan, religius, sosial, dan berpikir kritis. Pendidikan karakter selain melalui kegiatan kepramukaan juga melalui kegiatan pembiasaan setiap harinya dengan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan sehingga menjadi sebuah value atau nilai tersendiri yang dimiliki siswa. Sarana dan prasarana kepramukaan di SD Negeri Karanggedong. Kepramukaan di SD Negeri Karanggedong ini juga sudah memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap dari mulai peralatan memasak, peralatan bermusik, tenda, tongkat, dan tali, serta peralatan lainnya. Namun belum memadai jika digunakan seluruh siswa tanpa bergantian. Selain itu juga di SD Negeri Karanggedong ini juga masih kurangnya guru pembina pramuka. Sebab efektifnya kegiatan pramuka satu guru atau pembina mengampu 20 siswa, namun di SD ini satu guru mengampu 36 siswa sehingga kurang begitu efektif. Penghambat dan pendukung kegiatan pramuka. Salah satu penghambat dalam pelaksanaan pramuka di sekolah dasar adalah terbatasnya pembina pramuka di sekolah, sedangkan siswanya banyak. Hambatan yang lain adalah banyaknya kegiatan di sekolah ketika hari Sabtu dan terkadang juga ada kegiatan kedinasan, sehingga kegiatan pramuka tidak bisa terlaksana. Solusi yang dapat dilakukan di sekolah untuk mengatasi adanya kekurangan pembina pramuka
adalah dengan meminta bantuan alumni dan SMP Islam Ngadirejo untuk membantu mengajarkan pramuka di SD Negeri Karanggedong tersebut. Terima kasih Mas Ahmad Nur Taufik atas penjelasannya. Bagian kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Hisyam Fahrudin. Apakah Mas Hisyam sudah berada di ruang Zoom? Sudah, Mbak. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, untuk kesimpulan yaitu yang pertama, kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Pendidikan pramuka dilaksanakan sebagai upaya untuk menanamkan karakter di sekolah. Karakter yang ditanamkan dalam kegiatan pramuka meliputi religius, disiplin, terlatih, kerjasama, kemandirian, kerjasama, dan berpikir kritis. Pelaksanaan pendidikan pramuka di sekolah dasar dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan. Terlaksanaan kegiatan pramuka dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah sarana dan prasarana yang tersedia, dukungan orang tua, dan ketersediaan. Kemudian yang kedua yaitu dana yang berasal dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Ada beberapa bentuk pelatihan dalam pramuka, di antaranya yaitu seperti pemanfaatan barang-barang bekas, pelatihan memasak, memanfaatkan alam, tali temali, dan memasang tenda. Sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pramuka seperti peralatan masak, peralatan perkemahan, peralatan pelatihan pramuka, dan lain-lain. Metode pelaksanaan kegiatan pramuka dilakukan secara beregu atau kelompok, dibagi dalam kelas-kelas dan kegiatan outdoor. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya dan juga kesimpulannya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit penguat tentang observasi kita di SD Negeri Karanggedong Temanggung ini. Saya akan mempersingkat tentang kesimpulannya bahwa di SD Negeri Karanggedong Temanggung ini merupakan suatu SD yang aktif dalam kegiatan kepramukaan, bahkan selalu mengikuti kerjasama antar sekolah dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Selain itu juga di SD Negeri Karanggedong ini memiliki pengampu-pengampu dalam pengampu penggalang ataupun pengampu siaga yang merupakan orang-orang yang sudah lulus dalam latihan dasar kepramukaan. Faktor penghambat dan juga pendukung di SD Negeri Karanggedong ini bahwasanya sudah dijelaskan, penghambatnya adalah kekurangnya para pembina pramuka di SD dan pendukungnya adalah segala fasilitas yang sudah memadai. Begitu teman-teman, terima kasih atas kesempatan waktunya dalam menjelaskan kegiatan hasil observasi kepramukaan di SD ini. Dan saya mewakili dari kelompok, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya dalam kami menjelaskan kurang jelas atau kurang detail terkait hasil observasi, bisa ditanyakan langsung kepada kami. Dan selain itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila dalam kami mempresentasikan kurang jelas. Terima kasih atas kesempatan waktunya juga bagi tim anggota lapangan yang sudah bekerja sama sejauh ini. Saya harap semoga kalian semua dan saya pribadi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya terkait dengan observasi pramuka. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, sama-sama Mbak.